Benarkah Yesus itu utusan? Benar, utusan. Karena ayat ini mengatakan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita terkait dengan Yesus sebagai utusan. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Anaknya di sini adalah pengertian lain dari firman-Nya. Mengutus anaknya ke dalam dunia. Tidak dikatakan Maria melahirkan Yesus dari rahimnya ke dalam dunia. Bukan. Tapi Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita orang-orang Kristen jangan pernah ragu mengakui, mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan. Tapi jangan menafikan sebutan-sebutan lain yang melekat kepada Yesus. Misalnya sebagai firman, anak Allah yang hidup, Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi Bapa yang mengutus Yesus. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nanti masuk lagi Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 5 37, 38, Yohanes 6 ayat 29, Yohanes 6 ayat 38, 39, Yohanes 6 ayat 44, Yohanes 6 ayat 57, Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 7 ayat 28 sampai 29, Yohanes 7 ayat 33, Yohanes 8 ayat 16. Sebutkan aja dengan cepat ya. Yohanes 8 ayat 18, Yohanes 8 ayat 26, Yohanes 8 ayat 29, Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 9 ayat keempat, Yohanes 10 ayat 36, Yohanes 11 ayat 42, Yohanes 12 ayat 44, Yohanes 12 ayat 45, Yohanes 12 ayat 49, Yohanes 13 ayat 20, Yohanes 14 ayat ke-34. Masih banyak lagi. Bahwa Yesus itu disebut diutus oleh Bapa atau Bapa yang mengutusnya. Yesus itu adalah utusan yang berbeda dari semua utusan, baik itu nabi-nabi perjanjian lama sampai kepada rasul-rasul, bahkan sesudah Yesus. Yesus itu memiliki keunikan, keeksklusifan sebagai utusan yang berbeda dari semua utusan. Kenapa demikian? Saya jelaskan satu persatu. Yohanes 6 ayat 38. Dikatakan begini, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Coba kita jeli memperhatikan, Yesus itu dikatakan adalah utusan yang turun dari sorga. Itu sebabnya saya simpulkan tadi, Yesus itu utusan yang berbeda. Ayat Alkitab tidak berkata utusan yang lahir dari rahim Bunda Maria, hidup 33,5 tahun di dunia ini. Bukan. Sebab aku telah turun dari sorga. Ini pengakuan langsung dari Yesus yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Yesus itu utusan yang turun dari sorga. Ketika Yesus utusan turun dari sorga, pertanyaan saya untuk kita renungkan bersama. Dia turun dari sorga, apakah berbicara yang turun dari sorga itu terkait dengan keilahiannya sebagai firman, atau terkait dengan keberadaannya sebagai manusia?
Kalau kita pakai pikiran yang jernih dan terbuka, kalau dikatakan turun dari sorga, bukan terkait dengan eksistensi keberadaannya sebagai manusia. Karena eksistensi keberadaannya sebagai manusia, itu keluar dari rahim Bunda Maria, bukan turun dari sorga. Berarti pengertian utusan kepada Yesus tidak bisa diartikan dengan pengertian yang sempit dan dangkal, dimengerti dan dipahami oleh orang yang berbeda keyakinan. Karena utusan yang turun dari sorga. Kalau utusan turun dari sorga, itu tidak berbicara tentang fisik jasmani, keadaan sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Di sini ditekankan tentang eksistensi Yesus sebagai utusan dari Bapa. Pertama tadi utusan yang turun dari sorga. Dari sorga itu, dari mana lagi paling dalam? Yesus berkata di Yohanes 8:42, "Kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Keluar dari Allah berarti sebelumnya ada bersama-sama dengan Allah, di dalam Allah. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, Yesus itu sebagai utusan Bapa keluar dan datang dari Allah, apakah itu merujuk kepada tubuh fisik jasmani kemanusiaannya? Tentu tidak, Bapak Ibu. Itu pasti terkait dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang keluar dan datang dari Allah pasti bukan tubuh fisik jasmani kemanusiaan, tapi eksistensi kekal sebagai firman yang turun dari sorga, yang pada akhirnya mengenakan tubuh kemanusiaan melalui proses kelahiran dari rahim Bunda Maria. Itu sebabnya kembali saya tekankan, Yesus itu utusan yang ilahi, utusan yang berbeda dari semua utusan. Istilah boleh sama, tapi makna yang terkandung di balik daripada Yesus sebagai utusan berbeda dengan arti dan makna yang dipahami oleh orang-orang lain.